rekan-rekan sekalian, seperti biasa, kami buka sesi pertanyaan untuk perkara yang sedang dibahas atau sudah dibacakan oleh Bapak Direktur Penyidikan barusan. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Dari depan dulu. Silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Dari Garuda TV ya? Dengan siapa? Terus saya cuma mau nanya satu doang Pak Asep. Dengan siapa? Saya Paulus dari Garuda TV. Tadi kan kata Pak Asep ada 3 tersangka, ini kenapa cuma ada 2, 1 tersangkanya lagi kemana ya? Terima kasih, itu dong. Oke, silakan. Iya, mau nanya soal ini. Ini kan penggunanya adalah penggunaan dari dana siap pakai BNPB ya. Kenapa pihak BNPB-nya tidak dipermasalahkan dalam kasus ini? Kan tadi disebut juga bahwa ada perintah pengiriman APD ke 10 provinsi dari TNI atas perintah kepala BNPB. Dan pengiriman itu tidak dilengkapi dengan dokumentasi bukti pendukungan. Berarti kan itu ada apa kejanggalan dari situ. Kenapa KPK tidak mempermasalahkan pihak BNPB-nya? Terus salah satu tersangkanya Pak BS atau Budi Silvana ini semacam protes lah dengan kasus ini. Dia bilang bahwa dia tuh bersifat hanya juru bayar. Dia tidak menerima apapun dalam kasus ini. Dan pada intinya kesepakatan yang disebut 48,4 juta US dollar itu juga bukan disepakati oleh dia. Dan intinya dia nggak ngerasa bersalah. Boleh minta tanggapan KPK soal itu nggak Pak? Itu aja. Ya, Mas Dani. Selamat sore Pak Asep dan juga Mas Tesa. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan. Langsung aja tadi ke penjelasan Pak Asep ya soal kerugian negara ini disebabkan karena istilahnya PT EKI masuk di antara PT PPM sama Kementerian Kesehatan. Nah, ini tuh tapi diketahui nggak sih Pak sama PT PPM dan juga Kemenkes bahwa PT EKI ini masuk gitu? Ada nggak sih meeting of mind-nya? Apakah tiba-tiba masuk atau PT EKI ini tuh ditunjuk sama siapa gitu Pak? Bisa berada di pengadaan APD ini. Terus yang kedua Pak, tadi sudah disinggung juga oleh rekan dari Medcom, ini terkait dengan sejauh mana sih keterlibatan BNPB sebagai kuasa pengguna anggaran. Tadi Bapak sudah banyak menjelaskan bahwa Pak Harmensyah ini terlibat dalam penunjukan dan juga pengadaannya juga. Dan tadi disinggung dan juga para tersangka ini sudah banyak menyinggung Pak, kalau misalkan saat pengadaan, karena ini memang darurat sistemnya, ini langsung diambil seluruh barang-barangnya. Apakah KPK setelah penahanan ini bakal mengusut lebih jauh soal pengadaan itu? Maksudnya ada nggak sih checks and balance-nya? Ada nggak tanggung jawabnya? Gitu. Terus yang ketiga, ini kan berlangsung juga ya Pak ya, bergulir ini gugatan One Prestasinya. Gitu, 1,85 juta set dari 5 juta APD yang dipesan itu belum diserap. Nah, ini kan nanti kan pasti KPK akan mengupayakan sampai pembuktian di persidangan ya Pak ya. Nanti upaya untuk aset recovery-nya bagaimana Pak? Apakah akan terkendala? Apalagi dengan ada gugatan-gugatan seperti ini, apakah ini istilahnya membuat noise lah gitu Pak? Banyak ribut gitu nanti dalam penanganan perkaranya. Terakhir Pak, ini kan ada beberapa saksi selama proses penyidikan ini yang cukup high profile, yang sempat di iniin wartawan lah gitu. Salah satunya adalah mantan pimpinan MPR dari DPD itu Fadil Muhammad dan juga mantan anggota DPR, nggak tahu juga sekarang udah kepilih lagi apa enggak, namanya Ihsan Yunus. Nah ini kan kalau nggak salah Fadil Muhammad ini kan anaknya kalau nggak salah terlibat di PT EKI Pak, dugaannya seperti itu. Nah ini sejauh ini seperti apa sih Pak keterlibatan berdua ini gitu? Apakah akan diperdalam lagi apa gimana? Terima kasih. Ada lagi untuk perkara ini? Masih untuk perkara ini? Mas Yamal. Ya, Mario. Oh ada. Mari. Terima kasih Pak Asep, Mas Jubir. Satu aja. Saya Jamal dari The Mall. Saya teringat dengan pernyataan Pak Nawawi pada saat itu masih Wakil Ketua KPK pada tahun 2020. Beliau menyatakan intinya itu ketika melakukan korupsi pada saat pandemi COVID-19 itu akan dihukum mati. Nah,
ini kan pernyataan dari pimpinan KPK sendiri dan Oke. saat ini pun pimpinannya masih yang sama. Apakah pada saat penuntutan nantinya ketiga tersangka ini akan dituntut dengan hukuman mati seperti pernyataan awal-awal terdahulu itu, Pak? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Oke. Izin Pak, saya Zevanya dari Metro TV. Stefani. Zevanya Pak. Oh, Zevanya. Iya Pak. Mau nanya terkait dengan nama-nama yang tercantum di direksi dan pengurus PT EKI. Seperti ada Kunwardana dan 2 anaknya. Lalu juga ada anaknya Fadel Muhammad, anaknya Siti Fadila Supari. Apakah mereka juga menerima aliran dana atau bagi hasil keuntungan dari proyek APD ini Pak? oke. Lagi? 5 ya, cukup untuk perkara ini. Baik. Ini pertanyaan atau apa? Lanjutan. Ya. Oke. Oke. Nah, nanti akan dijawab oleh Bapak Direktur. Oke. Oke, untuk sesi pertanyaan di perkara ini kita tutup. Silakan Bapak Direktur Penyidikan. Baik, pertanyaan pertama dari Mas Paulus Garuda TV. Ini kan ada 3 tersangka yang kita sampaikan. Yang satu lagi kemana ini belum dilakukan penahanan karena memang masih ada keperluan ya. Jadi belum hadir pada kesempatan hari ini ya. Oke. Kemudian terkait dengan BNPB ya ini dan dananya yang dari BNPB. Kenapa ini BNPB-nya tidak dipermasalahkan? Kemudian salah satu tersangka saudara BS tidak pernah menerima, hanya sebagai juru bayar saja gitu tadi ya, Mas ya. Itu ya. Kita sebetulnya sedang mendalami semua kemungkinan yang ada. Tapi kita kan tentunya akan fokus kepada person-person yang ada di situ sesuai dengan jabatannya ya. Sini kan disebutkan nih jabatannya ya Mas. Sini kan ada PPK. Nah, jadi kalau pengadaan itu kita melihat pejabat pembuat komitmennya itu siapa gitu. Karena yang mengatur kemudian juga yang aktif di situ itu salah satunya adalah sesuai dengan jabatannya yang melaksanakan lelangnya itu adalah di situ gitu adanya. Kemudian ini juga masuk ke materinya pasal 2, pasal 3 ya. Jadi rekan-rekan sekalian di sana bahwa unsur-unsur pasalnya ya di pasal 2, pasal 3 nanti silakan rekan-rekan lihat dan baca ya. Unsur pasal 2, pasal 3 itu adalah ada kata-kata menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi gitu ya. Jadi tidak harus keuntungannya itu diterima oleh diri sendirinya. Itu bersifat pilihan gitu, opsional ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ya. Jadi walaupun memang kami penyidik tentunya selalu mencari ya aliran dana yang langsung directly kepada person-person yang ada di situ. Sini penjabat pembuat komitmen, kemudian di sini dari pihak vendornya gitu ya. Jadi kalau dari penggunaan dananya boleh menggunakan misalkan dana dari BNPB, tapi dalam pelaksanaan lelang yang tersebut ya, lelang tersebut penjabat pembuat komitmennya tidak dari BNPB tetapi dari pusat krisis kesehatan, karena memang pusat krisis kesehatan disitulah yang menjadi tonggak atau menjadi basis pada saat kita menghadapi COVID-19 gitu ya. Tentu juga pasti dipertanyakan ada aturan-aturannya pada saat COVID dan lain-lain ya. Memang ada aturannya. Jadi kita juga mengacu kepada aturan-aturan tersebut. Termasuk juga tadi ditanyakan terkait dengan masalah ini dari Mas Dani dan lain-lain bahwa ada misalkan disebutkan juga tadi sama Om, ini distribusi yang lain-lain tidak tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, surat dan lain-lain. Nah, ini salah satu juga yang kita perhatikan ya, kita fokus, tetapi kita bandingkan juga dengan aturan-aturan yang ada. Pada saat itu kan
pada kondisi yang darurat gitu ya. Pada kondisi yang darurat COVID-19. Nah, hal-hal ini apakah pada situasi yang darurat itu menjadi istilahnya diperbolehkan gitu ya. Tadi dan lain-lainnya, karena ada beberapa memang yang di shortcut gitu ya. Tetapi ada juga tetap di dalam melakukan bidding itu ada tetap yang harus diperhatikan gitu. Seperti kelayakan harga dan lain-lain tetap saja. Tidak hanya karena misalkan sekarang sedang terjadi darurat COVID, misalkan ya, harganya dipatok semau-maunya, tidak begitu. Tetap ada aturannya dan ada hitungannya gitu, seperti itu. Harus ada tetap di beberapa vendor yang penyedia, kemudian dilakukan negosiasi, kemudian juga tentu ada pembanding-pembanding harga ya, karena sebelumnya Kementerian Kesehatan itu juga mengadakan barang yang sama gitu ya, barang yang sama dengan harga yang lebih rendah. Tadi kan disebutkan di awal itu 379.500 per set gitu. Ini kan ada 60 US dollar kemudian menjadi 50 US dollar, dan kita ketahui bersama pada saat COVID-19 itu juga nilai tukar itu menjadi sangat tinggi, ini akan menjadi sangat tinggi. Dan itu tetap saja ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya Mas ya. Kemudian terkait dengan ini, sejauh mana keterlibatan APK akan khusus lebih jauh kemudian gugatan dan lain-lain. Mas Dani, ini terkait dengan PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang terlibat di sini ya. Itu siapa saja yang masuk, kemudian siapa saja yang menunjuk PT itu yang sedang kita dalami ya. Itu ya. Kita sekarang baru dapat dari dokumen-dokumen hasil lelang itu. Lelang itu bahwa ada keterlibatan tadi PT PPM, kemudian masuk PT EKI, kemudian ini ada di bidding tersebut ya. Kita juga sama seperti Mas Dani, kami ingin sebetulnya siapa sih mastermind-nya di sini gitu. Siapa yang mendorong itu masuk dan lain-lain ya. Kita berharap sih sebetulnya dari para tersangka ini, mereka mengakui secara terus terang gitu ya. Itu saya sebetulnya Pak di sini operatornya saja gitu, misalkan kan seperti itu. Yang sebetulnya yang ini punya pekerjaannya siapa ya, itu akan lebih memudahkan bagi kami. Tapi tentunya tidak seperti itu. Sejauh ini tidak pernah ada yang mengakui seperti itu. Itu ya, tetap mereka menanggung apa yang dituduhkan gitu. Tapi akan lebih baik kalau mereka berterus terang gitu. Kemudian BNPB sudah, KPK akan usut lebih jauh tentu, kemudian gugatan wan prestasi dan lain-lain. Tentunya terkait dengan adanya gugatan-gugatan dan lain-lain, karena ada yang belum dibayar dan lain-lain ya, belum diserap dan lain-lain, itu dipersilahkan, karena itu beda ranahnya gitu ya. Persilahkan, ini ranah keperdataan, kami di sini hanya menangani masalah pidana, khususnya masalah tindak pidana korupsinya. Tapi tentu ya pasti tadi, apakah ada noise? Pasti ada. Tapi tentunya juga ya sejauh ini kami ya terus mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan, karena ini nanti juga akan dibawa ke persidangan gitu ya. Tadi juga Mas Dani sampaikan nanti apakah di persidangan, ya pasti gitu. Lain-lainnya pasti masing-masing pihak para tersangka juga akan mengumpulkan bukti-bukti, akan men-challenge apa yang kami persangkakan atau yang didakwakan nanti di persidangan seperti itu. Tidak apa-apa itu, karena memang bagian dari sebuah proses di persidangan. Kemudian saksi yang high profile gitu ya, beberapa itu juga bagian dari kita sedang mendalami. Itu ya, ada yang tadi putranya dan lain-lain yang ikut, termasuk juga ditanyain sama mbaknya ya, ada putranya dari
anggota legislatif, kemudian juga mantan menteri dan lain-lainnya, Menteri Kesehatan di situ, yaitu bagian dari upaya kami untuk mendalami perkara ini. Jadi ini belum berhenti di sini gitu ya, belum berhenti pada proses sekarang kita melakukan penahanan terhadap 3 orang atau yang 2 orang ini yang kita tahan gitu, seperti itu. Tidak, kami di penyidikan tentu ketika menemukan kemana aliran dana dari, ini kan tadi sudah di state nih sama ahli perhitungan kerugian keuangan negara sekitar 300 sekian miliar. Tentu itu kan tidak diam di 3 orang ini, gitu. Apalagi tadi kata Mas Dhani, oh saya Pak hanya sebagai operator saja, hanya sebagai yang ini saja menyampaikan gitu uangnya. Nah itulah di situ. Kalau yang bersangkutan mau menyampaikan, terima kasih gitu pada kita. Bahwa Pak sebetulnya uang yang 300 miliar ini ke sini loh Pak larinya A, B, C, D, C gitu ya. Ya itu akan memudahkan kita. Tapi kalaupun tidak, ya tentu kita akan menggunakan metodologi follow the money gitu ya. Kemanapun berdasarkan scientific yang kita miliki. Gitu. Kita akan terus cari kemana aliran uang itu. Dan kita akan konfirmasi kepada siapapun. Seperti itu. Jadi tidak terlalu masalah. Tapi tentunya akan mempermudah jika mereka berterus terang gitu. Akan menolong kami penyelesaiannya lebih cepat gitu. Dari Mas Jamal, ini terkait dengan pernyataan benar Mas. Mas juga bisa baca di undang-undangnya ya, di pasal 2 ayat 2 ya. Silakan dicek. Memang seperti itu adanya, cuman itu juga ada ada kondisionalnya gitu. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Jadi kami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua waktu itu masih Pak Wakil Ketua ya, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadinya bencana gitu. Ini kan kategori bencana ya. Bencana itu diancam dengan hukuman mati. Itu opsional, artinya pasal itu bisa ditetapkan. Hanya saja kita sedang melengkapinya juga gitu. Nah, yang jelas-jelas masuk itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3-nya gitu ya. Ini kita melihatnya kan dari dokumen pengadaannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Zelvanya tadi sudah kita jawab sepertinya Mbak ya. Itu kan apakah terima aliran dana dan lain-lainnya itu sedang kita dalami, termasuk juga tadi dari ini terkait berapa sih yang diterima Pak Budi dan lain-lain. Nah, sedang kita dalami, tapi mengacu kepada konstruksi pasal 2 dan pasal 3 bahwa di situ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Artinya bahwa tidak perlulah orang itu yang melakukan perbuatan melawan hukum itu dapat keuntungan directly langsung ke dirinya gitu. Bisa untuk kepada orang lain atau korporasinya. Seperti itu. Jadi di sana letaknya gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.